Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih yang terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai negara dan juga di negara kita, terkhususnya di kota Jakarta ya. Tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti keterkaitan dengan tersebarnya wabah virus corona ini ya. Di mana apalagi WHO telah menyatakan bahwasanya virus corona atau COVID-19 ya telah meningkat derajat penyebarannya sehingga berubah dari tingkat wabah menjadi epidemi dan akhirnya sekarang menjadi pandemi ya, yang artinya sudah tersebar secara internasional dan susah untuk dicegah ya karena sudah tersebar dengan begitu cepat. Dan qadarullah ya, sudah banyak kasus, lebih dari 100.000 kasus dan ribuan yang sudah meninggal dunia. Ini bukan perkara yang sepele dan qadarullah juga masuk ke negeri kita, terutama di Jakarta, dan kita dengar setiap hari bertambah ya orang-orang jumlah yang terjangkiti terkena virus COVID-19 tersebut. Ada kita tentang keluar dari kota yang terkena wabah ya, masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Jika kalian mendengar taun ya, salah satu dari bentuk wabah menimpa di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika sudah terjadi taun di suatu daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut, fala takhruju, maka janganlah keluar dari daerah tersebut firaram minhu, karena ingin lari dari taun tersebut. Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada taun suatu daerah, maka jangan datangi daerah tersebut, dan jika kalian berada dalam daerah tersebut, jangan keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari taun tersebut. Maka yang pertama yang berkaitan dengan hadis ini ya, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah, maka jangan dia ke situ. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak, di antara hikmahnya agar dia tidak tertular, Ini daerah sudah wabah ya, banyak orang terkena penyakit corona di situ, maka jangan dia datang ke daerah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Firra minal majzum firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa ya. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Berarti ini kesungguhan ya. Namanya orang kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini ya, karena ada hukum sebab akibat. Di antara akibat terjadinya penyakit adalah dengan sistem penularan ya, dengan sistem penularan, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di antara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah ya. Firra minal majzum firaraka minal asad, kata Nabi, larilah dari sumber penyakit tersebut sebagaimana kau lari dari singa. Ini menunjukkan serius, tidak dianggap sepele. Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah tersebut ya. Dan sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian
menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan, ya. Allah larang. Kalau kita tahu itu berbahaya, kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan, maka jangan ke area tersebut, ya. Ini yang pertama, dari orang luar maka jangan masuk ke area wabah, ya. Dan kalau kita mau praktekkan seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya, sudah pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya, ya, dan semisalnya, maka tidak boleh ada orang datang ke sini. Orang luar jangan masuk ke sini. Ya, tidak boleh masuk ke areal sini. Ya, misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kita bilang jangan. Kenapa? Karena pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit, dan juga ya agar mudah penanganannya. Kalau ada yang datang kemudian terkena, kemudian dia keluar lagi, maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani. Ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka saya katakan penerapannya, kalau kita di Jakarta ada yang mau kunjungi kita bilang enggak, ya, nanti lain kali, ya. Bulan depan mudah-mudahan, ya. Bulan depan atau 2 pekan lagi mudah-mudahan, kalau sudah diizinkan oleh pemerintah, ya, kondisi sudah kondusif, maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang maka jangan. Kemudian yang kedua, sebaliknya, barang siapa yang berada dalam areal wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut, ya. Fala takhruju firaran minhu, kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka tidak boleh keluar dari areal wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi, ya, sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat, bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona, ya, maka jangan kita keluar dari daerah ini, ya. Jangan keluar, sebisa mungkin jangan keluar, karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu agar tidak memperluas penularan. Yang pertama, agar tidak memperluas penularan. Apalagi orang tersebut sudah kena penyakit, ya. Yang tidak kena penyakit saja, yang belum divonis terjangkiti positif virus corona, tidak boleh keluar, apalagi yang sudah divonis positif virus corona, ya. Karena Nabi SAW bersabda, la turidu al-mumridha ala al-musih. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian membawa onta yang sakit kepada onta yang sehat, ya. Ya, karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat, maka akan terjadi penularan. Maka demikian juga orang yang sudah berada dalam areal wabah, yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari, ya, karena masa inkubasi butuh 2 minggu, ya, maka jangan dia keluar, ya. Jangan dia keluar karena bisa mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19. Ini hikmah yang pertama disebut oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari areal wabah. Hikmah yang kedua, ya, disebut oleh para ulama, ya, kalau orang-orang yang sehat, ya, jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut, ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular, maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan. Tatkala mereka sakit butuh diperhatikan, tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan, butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar, ya. Yang kuat mengurusi yang sakit, ya. Kalau semuanya keluar, maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya jika sebagian orang bertahan, ya, lama-lama, ya, dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan, orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun, ya, dia kuat hingga dia bisa mengalahkan virus tersebut, ya, setelah mengalami, ya, tahapan-tahapan tentunya, ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar, dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah, yaitu perkataan seandainya, ya. Karena Nabi SAW melarang, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian, tentu sudah begini-begini. Fa inna saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini
apa namanya, selamat, sehingga membuka keluar dari daerah yang terkena wabah, karena apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena ini adalah musibah, tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya, ya, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang keluar dari areal wabah karena ingin lari dari virus tersebut, dari wabah tersebut, maka dihukumi dengan dosa besar, seakan-akan dia lari dari dan pertempuran. Kata Nabi SAW, al-far minaz zahaf, seorang yang lari dari jauhilah dari 7 dosa-dosa yang lari dari medan. Hanya ini ya, terkena divonis oleh pemerintah, misalnya ini daerah wabah ya. Keluar ya. Kalau keluar penyakit tersebut, lari dari apa? Lari dari medan pahala. Tapi berikutnya yang dilakukan, dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit. Karena ingin menghindar dari penyakit. Nabi SAW mengatakan firaran minhu, yaitu dia fala takhruju firaran minhu. Jangan dia keluar dari daerah tersebut karena ingin kabur dari wabah tersebut. Tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain, kata para ulama, enggak mengapa. Contoh, ternyata dia keluar, misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah di mana-mana, kita keluar bukan karena ingin kabur dari penyakit, tapi karena ada keperluan, misalnya menjenguk orang tua kek atau apa kek ya, atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan dan kita masih bisa keluar, bukan karena takut dari penyakit ya, maka larangan tersebut, dan itu yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar ya pingin kabur atau ya
karena ada keperluan ya atau pekerjaan, selama kalau ingin lari dosa besar. Baik. Hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu jika ternyata wabah sudah merajalela Jakarta, sudah jadi kota wabah, bolak-balik keluar di Bandung juga antara Jakarta dengan Bandung, karena hukumnya sudah sama-sama kota apa? Wabah ya. Tidak mengapa dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung selama masih dua. Seandainya ternyata 3 kota semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah ya, pusat wabah, maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah ya. Karena dia bukan lari ke tempat yang sama juga terkena wabah ya. Beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah, maka ini yang diharamkan ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Lau amma iqliman lam yahrumil khuruj min ba'dhi qurahu ila ba'dhin li'annahu la firara hina idin albattah." Seandainya wabah sudah meliputi seluruh negeri ya, maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut, karena sudah tidak dihukumi dengan kabur dari penyakit, karena semuanya areal sudah penyakit ya. Makanya sekarang mungkin orang bertanya, Ustaz, bolehkah kita pergi dari Jakarta? Ya kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah, hukum asalnya nggak boleh kita keluar, kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan, bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya, Ustaz, saya ingin pergi ke pantai mana ya sama keluarga. Buat apa? Ya buat melarikan diri, ya nggak boleh. Buat liburan misalnya ya, lihat apa liburan sana ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi ya lain cerita, karena ada keperluan berarti ya. Tapi kalau lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit, maka hukumnya haram. Taib, ini yang berkaitan dengan hukum masuk keluar suatu daerah yang terkena wabah. Taib, yang berikutnya berkaitan dengan salat berjamaah. Berkaitan dengan salat berjamaah, apa saja permasalahan fikih yang berkaitan dengan salat berjamaah. Taib, yang pertama ya, pendapat yang terpilih ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang ya, yang berkompeten, mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak ya, memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majzum firaraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit, maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan, tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian ya, apalagi kita berdesak-desakan, maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi ya. Terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya, karena ada acara pertemuan ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka ya. Kemudian misalnya di Iran ya, mereka sok-sok tawakal ya, kita lihat di video di YouTube, mereka kita tawakal, enggak apa-apa ke sini ya. Kita tidak akan, tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar, apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat, dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya,
Sebagian orang mengatakan, itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, mereka bicara omong kosong. Ya. Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la darar wala dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya pendapat yang benar ya bahwasanya ya, berdasarkan dalil-dalil seorang kalau khawatir terkena penyakit ya atau khawatir menularkan penyakit ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago, bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kalau bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain. Ya, kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain, orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani, sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia, Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid, 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib, adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid ya. Contohnya angin kencang. Para ulama masih dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit ya, seorang sakit. Dia tidak pergi ke masjid ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang enggak kelihatan ya, tapi ada, ya bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar, demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu, demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua,
Uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, "Inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan." Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa, dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dharu fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza', tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit, dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan, dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya kita salat, terkadang kita paranoid. Sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la ta'ama la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Wala wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada salat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada salat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was, tapi saya katakan, saya berbicara tentang diri saya saja ya, tetap saja ada apa? Was-was ya. Sebelumnya ya, sekitar 4
minggu yang lalu, saya pergi ke Singapura, ya, sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid, ya, karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang khawatir. Itu wajar, ya. Wajar, ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah, kalau daripada kamu sholat was-was terus, ya. Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana ini? Mau kita, ya, kemudian dia, misalnya, kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah, ya. Sudah, mending di rumah aja. Ya, sholat juga was-was, ya. Mau sholat imamnya batu-batu, jadi kalau imam sudah batu, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was, ya. Wajar, kita manusia, ya. Mau diapain? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat, ya. Ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Sholat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi, ya. Seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa sholat berjamaah, sholat Jumat kerjakan saja ramai, pengajian kerjakan saja nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya, kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin enggak parah, tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, saya bikin pengajian sehari 3 kali, rame sana rame sini rame, ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian, sholat berjamaah rame terus, ya benar, khawatir kenyataannya, dan sudah terjadi di negara lain, ya. Saya dapat Malaysia, di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid, ya. Ada saya bilang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian akhirnya terkena terkena virus. Ini terjadi, ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Baik, alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya, kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait, ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah, ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-muslim misalnya? Lihat, Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius, itu bagus, ya. Ya, kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Padahal saya punya jadwal umrah, di depan ada 3 jamaah. Semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita, seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait, ya. Kalau di Kuwait sudah parah, ya, sampai salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis, ya, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, tidak apa-apa kita ke masjid, nggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau. Beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020
Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadhurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa? Kemudaratan, ya. Aw yadhurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fa yurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat. Wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya, salat zuhur 4 rakaat, ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar, ya. Sebagian orang Kuwait datang dari dari Iran. Kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah solat berjamaah, ya. Apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, ya. Maka boleh tentunya, ya. Boleh tentunya, ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah misalnya hujan kencang, salat di rumah, ya. Dan itu sunnah mengucapkan demikian. Demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan, ya, dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun, ya, mau di masjid, mau dimanapun, ya, bisa menimbulkan penularan, maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota di mana, di Lombok, ya, tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum apa-apa, silakan jalankan kegiatan seperti biasanya, ya. Ya, karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah, ya. Mereka yang punya peralatan dan punya sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak, perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak. Kita tinggal taat kepada apa? Pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan sudah hindari perkumpulan, ibadah di rumah masing-masing, ya kita kerjakan saja. Apalagi MUI ternyata juga sudah mengeluarkan apa? Fatwa. Kemudian di antara permasalahan fikih, bolehkah salat memakai masker, ya? Hukum asal salat memakai masker atau menutup mulut, ya, atau menutup mulut begini, salat sambil diam atau dengan menutup sesuatu di mulut, hukum asalnya makruh, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang an yughtiya rajulu fahu, melarang seorang menutup mulutnya tatkala sedang salat. Apa hikmahnya? Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan seperti ulama Hanafiyah, maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang Majusi, dan kita dilarang untuk bertasyabbuh meniru orang Majusi, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ini adalah bentuk gulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar, ya. Ngapain sholat pakai cadar? Ya sudah, kalau sholat buka cadarnya, kecuali di depan para lelaki yang bukan mahramnya, dia boleh sholat pakai cadar karena ada keperluan. Tapi kalau di rumah jangan pakai cadar. Bentuk gulu fiddin, berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama. Sebagian ulama lagi mengatakan sholat sambil menutup wajah adalah bentuk takabur, kesombongan. Intinya ini sebab yang disebut oleh para ulama ada 3 selama saya baca tadi. Pertama karena tasyabuh dengan orang-orang Majusi yang beribadah sambil menutup mulut. Yang kedua adalah berlebihan dalam agama. Yang ketiga adalah takabur, bentuk sombong dalam beribadah. Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama 4 mazhab mengatakan hukumnya makruh. Kalau seorang sholat tutup mulutnya, sholatnya tetap sah dan dia melakukan suatu hal yang makruh. Tidak sampai pada haram, apalagi membatalkan sholat. Tetapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi,
Misalnya seorang tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut. Kan sunnahnya seorang menguap tutup apa? Mulut. Dalam salat dia menguap, dia tutup mulut. Boleh karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan, misalnya seorang bekerja, pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya, dia tidak lepas setelah dia bekerja, mungkin ada apa-apa, atau dia pekerjaannya di tengah padang pasir yang debu kesana kesini, maka dia sholat sambil tutup mulutnya, tutup hidungnya, nggak ada masalah. Demikian juga karena penyakit, baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus, maka tidak ada masalah seorang sholat sambil menutup mulutnya atau menutup hidungnya. Hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut. Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu mau ikut fatwa MUI silahkan, tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum para ulama sepakat untuk kunut nazilah. Kunut kalau ada musibah boleh. Semua mazhab, 4 mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah, ya. Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari, itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama. Cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah. Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh. Semua hal yang dikhawatirkan, semua musibah bentuknya apapun, boleh seorang untuk kunut, ya. Boleh seorang untuk apa? Kunut, ya. Karena musibah banyak. Ada musibah peperangan, ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah wabah misalnya, maka boleh kunut, ya, untuk menghilangkan wabah. Adapun mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Al-Bahuti, ya, dia mengatakan la yaqnut li raf'il waba fil azhar, bahwasanya tidak kunut, ya, gara-gara untuk menghilangkan wabah, menurut pendapat yang kuat. Li'annahu lam yathbutil qunut bihi, lam yathbut al-qunut fi ta'un amwas wala fi ghairihi, wa li'annahu syahadatun lil akhyar wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau, kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa taun, ya, kemudian mereka taun amwas, ini taun yang terjadi pada abad 18 Hijriah di salah satu daerah di negeri Syam. Suatu kota disebut Amwas, sehingga dinisbahkanlah nama taun tersebut, wabah tersebut, kepada kota tadi, ya. Para sahabat tidak melakukan kunut, ya. Ya. Saya cerita tentang taun Amwas ini. Taun Amwas ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala menjadi khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat radhiyallahu anhu yang termasuk dari Al-Asyrah Al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang jin masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam, ya. Maka Umar menulis surat, Umar khalifah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, agar membuat orang-orang naik ke atas. Jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung, ya. Bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah, ya. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak menjalankan perintah Umar. Bahkan dia belum terkena wabah, dia berdoa, ya, sungguhnya ini wabah, ya. Dan dia berkata, as'alullaha an yuksim minhu li hadzan li, ya. Kata dia, ya, aku berdoa kepada Allah agar aku terkena wabah tersebut, karena ini adalah mati syahid, dan dia kena wabah. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Kemudian digantilah dengan gubernur berikutnya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia juga. Kemudian terkena wabah lagi, sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah. Maka Mu'adz bin Jabal sama, dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang. Dia berkata, aku berdoa kepada Allah agar wabah ini mengenaiku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. Kayak ingin apa? Mati syahid. Dia kena wabah dan kemudian kena, 2 istrinya juga kena, anaknya juga kena. Dan disebutkan sebelum dia meninggal, dia melihat tangannya, dia mengatakan, aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikit pun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian
diganti dengan gubernur yang ketiga Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika datang wabah, dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia menyuruh para ya yusannul qunutu ba'da tahmid ka'an nazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw jadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan atau musim condong pada pendapat kunut nazilah dalam rangka mengangkat wabah ya. Meskipun itu adalah sebab untuk mati syahid. Sama, mereka sepakat, empat mazhab sepakat kalau ada musuh datang menyerang boleh kunut enggak? Boleh kunut enggak kalau musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid enggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan. Ya boleh. Oleh karenanya yang benar kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh enggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab gugurnya dosa. Jangan kita bilang Allah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa dan tetap aja sakit tersebut mengena dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar, kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena kita dapat pahala mati syahid ya. Tetapi boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Baik, kalau kita memilih pendapat, kalau memilih pendapat tidak kunut ya selesai, enggak ada masalah. Cukup dengan doa-doa keseharian. Ya, mungkin dalam khutbah Jumat, kemudian dai-dai khatib-khatib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah ya. Selesai mazhab Hambali. Tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut, maka kapan kita kunut? Ada khilaf di kalangan mereka. Ada khilaf di kalangan mereka. Seperti mazhab Hanafiyah mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah, salat Isya, salat Maghrib sama salat subuh. Ya. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya, kalau kunut nazilah boleh seluruh solat kecuali solat Jumat. Kecuali solat Jumat. Kata mereka Jumat enggak perlu kunut karena imam khatib sudah berdoa di mimbar, jadi enggak perlu kunut. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i maksudnya kunut dalam setiap solat ya.
Mau sholat 5 waktu, sholat sirriyah, sholat jahriyah, demikian juga sholat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita sholat sirriyah, imam tetap misalnya sholat duhur, maka pada rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan. Ya, ini kita praktekkan di Madinah. Kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana, ya, masjid-masjid pada kunut. Ya, saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan sholat duhur, sholat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah, meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu. Ya, kalau ada musibah besar maka mereka kunut 5 waktu. Ya, kita kunut asar bukan cuma sholat subuh. Baik. Permasalahan berikutnya, hukum memakai hand sanitizer, ya apa? Baca bahasa Inggrisnya gimana? Hand sanitizer. Ya sudah, itulah. Hand sanitizer, yaitu pembersih tangan, ya. Masalahnya, pembersih tangan hand sanitizer itu mengandung alkohol 60% atau 70%. Nah, apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kita mau sholat perlu dicuci ataukah sholat wudu kita batal? Jawabannya tidak, ya. Wudu tidak batal dan tidak perlu dicuci, langsung sholat, nggak ada masalah, ya. Karena kan khamr bukan alkohol. Pendapat yang benar, tidak semua alkohol itu apa? Khamr itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? Mabuk. Itu namanya khamr, minuman. Itu pun diharamkannya untuk diminum. Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis, tinggal dibersihkan, dia bukan najis. Ya. Ya. Banyak orang salah paham. Mereka kalau seorang menyentuh najis, wudunya batal. Seperti ibu-ibu yang kemudian mencebok anaknya, dia menyangka bahwasanya wudunya batal. Padahal tidak, bukan pembatal wudu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh tangan kita dan wudu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis, apalagi tidak najis. Khamr pendapat yang benar bukan, apalagi alkohol yang bukan khamr. Apalagi alkohol 70% yang bukan khamr. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, kalau dia mau cuci silakan, nggak ada masalah, ya. Ya, nggak ada masalah dan tidak perlu dia berwudu ulang dan tidak cuci tangannya untuk langsung sholat, kondisi karena itu tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, ya, maka tidak, ya, kalau memang kondisi masih bisa, suatu kondisi wabah tidak begitu parah, pemerintah masih belum melarang ke masjid masih silakan ke masjid, ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat penyebaran wabah, maka tidak mengapa sholat di masjid, ya. Tidak harus tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet. Rasulullah sholat makmumnya dalam kondisi apa? Rapat. Namun jika sudah divonis bahwasanya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular, maka tidak mengapa kita mengambil jarak dalam sholat, ya. Ini lihat situasi dan kondisi, ya. Dan ini lengketnya orang dalam sholat itu bukan rukun sholat, ya, bukan syarat sholat. Seandainya kalau ditinggalkan, ya, ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Kalau wajib pun ditinggal itu tidak ada masalah, apalagi hanya sunnah, ya, ditinggalkan karena suatu keperluan, maka tidak jadi masalah, ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa, maka kita kembali kepada hukum asal, merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan, ya, yang di situ ada pertemuan banyak orang, ya, karena virus corona ini penyebarannya luar biasa dan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat, ruangan bisa kena semua, ya. Ya, sangat mudah. Ini tidak ada yang mengingkari akan hal ini, ya. Oleh karenanya mungkin kan timbul pertemuan, maka kita hindari kecuali benar-benar di screening, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan tidak harus kita berjabat tangan, ya, ketemu, ya, sudah. Tidak perlu kita salam begini, nggak perlu, ya. Nggak perlu kita salam kaki, nggak perlu. Udah, kita salam mulut aja sudah cukup, ya. Salam mulut itu yang diutamakan, doa assalamualaikum, ini doa, semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus corona.
Ya, kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kau karena keselamatan dari virus corona ya. Adapun jabat tangan sunnah, ya, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak mengapa ya. Ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya, tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya libur semua, ya. Ya, semuanya orang sedih. Ya. Saya tidak bisa umrah. Ya, 3 grup jamaah saya semua 90 orang, yang kedua sampai 400 orang gagal semua ya. Ketiga Allah alam bisa berangkat atau tidak, ada hampir 60 orang. Ya, saya juga pingin tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi, saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah. Semuanya sedih. Pengajian saja libur, saya pun sedih. Tapi bagaimana lagi ya? Tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, idza marada al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan. Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita sholat malam, kita sholat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar, nggak sempat kita sholat malam, nggak sholat qobliyah dan ba'diyah. Tetap saja kita dapat pahala, seakan-akan kita sedang sholat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya sholat Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala mereka terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur 2 minggu. Mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah, sehingga tidak bisa kita batasi 2 minggu. Karena kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh 2 minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah 2 minggu, butuh lagi 2 minggu, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan arahan dari ya, dan insyaallah mereka serius dan tidak, ini berdasarkan data-data yang mereka miliki, ya, maka mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, kayak liburkan, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya, bisa kembali lagi, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, kurangnya harta, kurangnya hasil buah, meninggalnya sebagian orang-orang yang dicintai, ya. Sedikit ujian, tidak banyak, maka wasya kepada orang-orang yang sabar. Maka di akhir pengajian saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada sekalian untuk bertakwa kan, ya, selain kita berusaha duniawi, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, dan hal yang lain yang tidak berjabat tangan. Jangan lupa doa zikir pagi petang, kemudian doa-doa spesial atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk, ya. Seperti Allahumma inni a'udzubika min munkarat wal a'mal wal ahwa wal adwa. Engkau dari penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya, ya. Istilahnya ini a'udzubika doa-doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona. Dan jangan lupa silakan baca tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang 10 sebab untuk terhindar dari corona. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya, ya, apapun yang terjadi, kalau kita qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona, kita bersabar kemudian meninggal, toh mati syahid.
Lihat para sahabat tadi, bahkan mereka ingin meninggal karena apa? Penyakit wabah ya. Ya. Kita tidak iman seperti mereka mungkin. Tidak berdoa ya Allah kenakanlah aku corona, kita enggak seperti mereka ya. Ya. Tetapi kalaupun terkena kita bersabar ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat ataukah kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini kemudian meremehkan ya. Oh tenang, penyakit ini enggak bisa kena Indonesia. Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya. Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita enggak bakalan kena. Enggak usah gitu-gitu, serahkan kepada Allah ya. Enggak usah kita sesumbar. Sumber akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena ya. Berarti kondisinya bukan sepele ya. Kalau pejabat sudah kena ya, kemungkinan yang bisa juga kena ya. Ini saja mungkin Allah alam bisawab yang bisa sampaikan. Ada yang bertanya saya persilahkan. Materi yang saya sudah sampaikan semuanya sudah ada di insyaallah di bekalislam.com, bekalislam.com insyaallah nanti disebarkan linknya. Apa yang saya sampaikan semuanya sudah ada di situ, tinggal bisa dibaca kembali. Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah sakit. Apabila orang tua kita sebelum meninggal mengalami sakit terlebih dahulu dan ada solat yang tidak dikerjakan selama sakit, apakah ada ketentuan untuk bayar fidyah? Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini disebut oleh sebagian fuqaha, tapi adalah perkara bid'ah yang tidak pernah disebutkan oleh fuqaha mutaqaddimin. Para fuqaha yang terdahulu enggak ada yang menyebut. Ini muncul di fuqaha mutaakhirin ya bahwasanya kalau orang tidak solat maka bayar fidyah, dan ini tidak benar ya. Cukup kita berdoa kepada Allah agar mengampuni ya, orang tua kita. Tidak perlu bayar fidyah berapa solat yang dia tinggalkan. Tapi ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka ada. Lagi ditulis. Kalau nggak bisa nggak ada pertanyaan jangan dipaksa bertanya. Ustaz, bagaimana kalau mayat meninggal karena corona? Bagaimana cara pengurusannya? Ya itu kembali kepada, saya kurang tahu tapi bagaimana pihak kesehatan menghadapi kasus seperti ini. Jelas dikubur ya, bukan dibakar ya. Jelas siapa dikubur. Mungkin perlu penanganan khusus, misalnya dimasukkan dalam plastik tertentu atau apa, nggak ada masalah. Ini darurat semuanya ya. Darurat semuanya ya, kemudian kalau sudah disterilkan ya atau bagaimana ya kita tetap sholatkan. Dia butuh doa untuk kita doakan ya. Intinya ini perlu pembahasan khusus ya. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi pada orang terkena corona, bagaimana mayatnya, sejauh mana mayat tersebut masih memiliki penularan, apa bisa ditangani dengan cara tertentu, saya tidak tahu. Ini dokter mungkin yang lebih tahu ya. Di balik itu tentu ada fikih tersendiri. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, demikian saja. Semoga Allah menjaga negeri kita dari penyakit bahaya. Allah masrif annal wabah. Semoga Allah menjauhkan kita dari apa? Wabah ya. Dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena penyakit wabah tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.